rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu, atau di redaksi yang lain rubba talil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an bukan memberikan syafaat, bukan memberikan manfaat, tapi Al-Qur'an itu malah melaknatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelas atas petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini ternyata sangat besar manfaatnya untuk umat manusia. Sangat besar fungsinya untuk perjalanan hidup umat manusia. Karena dengan Al-Qur'an manusia akan tahu bagaimana cara menjalani kehidupannya. Al-Qur'an memberikan petunjuk untuk umat manusia bagaimana dia bisa hidup di dunia ini agar selamat hidupnya di dunia sampai di akhirat nanti. Bahkan bukan hanya sekedar hudan, tapi menjadi bayyinah, menjadi menjelaskan. Ada penjelasan-penjelasan terkait dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling menentukan adalah bahwa Al-Qur'an ini menjadi pembeda. Tentunya dengan Al-Qur'an manusia yang mampu memahami Al-Qur'an maka akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Oleh karenanya ini satu karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka berkewajiban ya, untuk senantiasa berupaya untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Agar jangan sampai Al-Qur'an yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ketika kita tidak berinteraksi dengannya, maka bisa saja kita tidak bisa mengambil manfaat atau bisa saja kita tersesat jalan dalam kehidupan kita. Karena fungsi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk umat manusia adalah untuk memberikan petunjuk. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, bukan hanya sekedar petunjuk, tapi bagaimana memberikan jalan agar manusia bisa hidup bahagia di dunia sampai di akhirat. Dan kemudian supaya kita tidak keliru ya dalam menjalani kehidupan ini ya. Karena kekeliruan-kekeliruan yang terjadi kepada manusia salah satunya adalah ketika mereka tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka pasti pertama akan sangat sulit untuk bisa meyakini atau mengimani Al-Quran.
Karena tidak bisa meyakini atau mengimani Al-Quran, pasti kemudian akan mencampakkan Al-Quran, akan menganggap Al-Quran itu sesuatu yang tidak bernilai, menganggap Al-Qurannya sama dengan kitab-kitab yang lain, atau bahkan mungkin karangan-karangan manusia yang dibuat oleh manusia, karena menganggap Al-Quran tidak penting, karena tidak mengimani, sehingga kemudian akan mencampakkan Al-Quran begitu saja. Bagi seorang mukmin, seorang muslim, maka harus menjadikan Al-Quran sebagai pertama dalam berinteraksi dengannya adalah paling tidak pertama harus dibaca. Amalan yang harus dilakukan adalah dengan membacanya. Walaupun tidak jaminan ketika seseorang membaca Al-Quran itu kemudian akan melahirkan petunjuk atau melahirkan hidayah. Bahkan ada satu hadis Rasulullah SAW, bisa saja orang yang membaca Al-Quran kemudian dia akan dilaknati oleh Al-Quran itu sendiri. Ya. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu, atau di redaksi yang lain rubba talil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran bukan memberikan syafaat, bukan memberikan manfaat, tapi Al-Quran itu malah melaknatinya. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, Quran melaknati orang yang membaca adalah ketika Al-Quran dibaca tidak sesuai dengan tata cara membacanya. Karena di dalam membaca Al-Quran ada ilmu-ilmu yang harus dikuasai untuk bisa membaca Al-Quran. Makharijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, dan lain sebagainya yang terkait dengan bacaan Al-Quran. Ketika hal itu dilanggar, maka bisa jadi Al-Quran yang dibaca tidak akan memberikan syafaat, tapi memberikan laknat. Yang kedua, yang termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Al-Quran ketika dibacanya adalah manakala ketika membaca Al-Quran tapi mengingkari isi bacaan Al-Quran. Dia tidak meyakini terhadap kebenaran Al-Quran. Bisa saja dia membaca dengan fasih, bisa saja membaca dengan merdu, dan bisa saja dia membaca dengan indah, tapi ketika dia mengingkari isi bacaan Al-Quran, atau bahkan menghinakan isi bacaan Al-Quran, menghinakan nilai-nilai Al-Quran, maka itu juga termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dilaknat oleh Al-Quran. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru memberikan laknat kepada kita. Sehingga tentunya bagaimana kita membaca Al-Quran, kita harus membaca dengan benar sesuai dengan tata cara membaca Al-Quran. Yang kedua, kita menjadikan bacaan Al-Quran kita kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau Al-Quran menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Kalau Al-Quran melarang kita untuk meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dilaknat oleh Al-Quran. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, interaksi yang berikutnya setelah kita membaca Al-Quran adalah dengan mentadabburi. Kita menghayati ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kita hayati nilai-nilai kandungan Al-Quran yang kita baca. Dan kemudian kita ikuti. Dan kemudian kita amalkan. Dan kemudian kita jadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai hujjah yang akan menguatkan seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seluruh aktivitas kita, seluruh amaliyah kita itu dilandasi dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Umatan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkan, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka kita juga harus berhukum dengan hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita berhukum dengan hukum-hukum yang tidak diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Karena ada ayat yang memberikan ancaman kepada kita, barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, maka ada 3 kemungkinan yang akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah akan diberikan atau termasuk orang-orang yang wa man lam yahkum bima anzalallah fa huwa humul kafirun.
Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka termasuk orang-orang yang kafir. Atau di ayat yang lain Allah tegaskan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa huwa humul zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian yang berikutnya adalah berinteraksi kita dengan Al-Quran harus melahirkan kesadaran dan juga harus melahirkan semangat bagaimana Al-Quran itu menjadi misi dalam kehidupan kita untuk kita dakwahkan, untuk kita sampaikan kepada keluarga kita, untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, untuk kita sampaikan kepada seluruh umat manusia yang ada di alam semesta ini agar mereka merasakan betapa manfaat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan rahmat kepada alam semesta ini. Sehingga kita harus punya semangat untuk berdakwah, menyampaikan nilai-nilai Al-Quran, menyampaikan Al-Quran itu untuk senantiasa diamalkan, untuk senantiasa ditegaskan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para utusannya. Untuk apa Allah mengutus utusannya? Untuk memberikan petunjuk, yaitu dengan Al-Quran, bil huda wa dinil haq, dan juga agama yang benar. Walau karihal muslim, walaupun kemudian orang-orang musyrik akan membencinya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Umatan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah buat kita dan menyadarkan kita, mari kita kembali untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan yang senantiasa kita baca dan kemudian kita zikirkan. Kita jadikan Al-Quran sebagai wirid dalam kehidupan kita sehari-hari. Wirid bisa saja dengan lisan kita mentilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran. Dan juga wirid dalam pengertian kita mengamalkan seluruh apa yang disampaikan oleh Al-Quran untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Al-Quran akan memberikan syafaat, Al-Quran akan memberikan pertolongan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam nerakanya Allah adalah orang-orang yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal dan dia amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menghafal, mengamalkan Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.